Gunung Ruang di Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, erupsi hebat sebanyak 2 kali. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi mengenai Presiden Joko Widodo bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair hari ini. Salah satu bahasan dalam pertemuan tersebut adalah membahas rencana investasi di sektor energi baru terbarukan di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair hari ini. Tony Blair terpantau hadir di istana sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, hingga keluar istana sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pertemuan tersebut membahas rencana investasi di sektor energi baru terbarukan di Ibu Kota Nusantara, salah satunya oleh Uni Emirat Arab. Hari ini saya menemani Pak Menteri Menpan RB untuk mendampingi Bapak Presiden dalam menerima tamu kita Pak Tony Blair. Dalam pertemuan tadi terjadi diskusi antara Pak Presiden Jokowi dan Pak Tony Blair yang kemudian dikerucutkan menjadi 2 hal penting. Yang pertama itu adalah terkait dengan investasi untuk energi baru terbarukan, carbon storage, dan beberapa alur logistik yang baik, khususnya untuk di IKN. Akan ada rencana pembangunan dengan Uni Emirat Arab sebesar untuk solar panel di sana. Selain itu, Presiden dan Tony Blair juga membahas soal carbon storage yang diputuskan dengan presentasi skema 70-30. 70% ada dalam negeri dan 30% diserahkan ke luar negeri. Tony Blair merupakan Perdana Menteri Inggris yang menjabat pada 1997 hingga 2007. Melalui Tony Blair Institute for Global Change, Indonesia merupakan salah satu lembaga yang bekerja dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengungkapkan pihak yang mengajukan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan pada sidang PHPU Pilpres 2024 terbanyak sepanjang sejarah Pilpres. Banyaknya masyarakat yang hendak menjadi amicus curiae ini menjadi fenomena menarik yang terjadi dalam PHPU tahun 2024. Dalam gelaran sidang sengketa Pilpres 2024, sejumlah pihak mengajukan amicus curiae. Sejumlah pihak mengajukan amicus curiae untuk memberikan pandangan kepada hukum konstitusi. Salah satunya yang mengirim surat amicus curiae adalah Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tak hanya Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Indonesia American Lawyer Association, 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Samsudin, Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman juga mengajukan surat amicus curiae. Sejak mengenai perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 hingga 17 April 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 23 pengajuan permohonan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Banyaknya masyarakat yang hendak menjadi amicus curiae ini menjadi fenomena menarik yang terjadi dalam PHPU tahun 2024. Bahkan kejadian ini menjadi kedatangan amicus curiae terbanyak sepanjang MK menangani perkara. Nah, sebetulnya kan amicus curiae itu dipraktikkan di semua pengadilan ya, mau pidana, mau perdata, mau tata negara. Di peradilan pidana itu kan sudah banyak itu, pengadilan perdata juga banyak. Misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan gitu. Amicus curiae-nya datang dari organisasi-organisasi pecinta lingkungan misalnya, mengirimkan amicus curiae ya tujuannya untuk membantu pengadilan gitu ya dalam memutus perkara itu. Begitu juga di Mahkamah Konstitusi sekarang ini kan. Jadi sebetulnya itu bisa terjadi, itu bisa dipraktekkan di semua lembaga peradilan. Di MK dalam perkara-perkara pengujian undang-undang kan juga ada beberapa amicus curiae yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Hanya memang dalam perkara
PHPU Pilpres ini menjadi apa ya, relatif banyak gitu. menjadi menarik. Berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Majelis Hakim Konstitusi, Amicus Curiae yang diterima oleh MK hingga tanggal 16 April pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini sejalan dengan tenggat waktu penyerahan kesimpulan pemohon, termohon, dan Bawaslu. Namun MK tetap akan menerima permohonan Amicus Curiae yang disampaikan setelah 16 April 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan pada sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi bukan sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, bukan juga sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, tapi sebagai warga negara Indonesia yang meminta adanya keadilan. Ibuan barangkali lupa ya bahwa beliaulah yang meminta kehadiran Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai saksi. Ya mungkin maksudnya pada awalnya berbeda. Sebagai barangkali suatu pressure mau menghadirkan Bu Mega. Tapi ternyata Bu Mega malah siap dan dengan senang hati hadir sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kemudian sampai sidang berakhir kan tidak dihadirkan. Karena itulah memenuhi permintaan Pak Otto Hasibuan akhirnya Ibu Mega sebagai warga negara Indonesia dan juga demi tanggung jawabnya bagi bangsa dan negara, bagi kebenaran dan keadilan yang hakiki, Ibu Mega menuliskan perasaan dan pikirannya untuk menyelamatkan konstitusi dengan demokrasi dengan menjadikan diri beliau sebagai Amicus Curiae. Dan ini bukan dalam kapasitas beliau sebagai Presiden kelima, bukan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, tetapi dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab bahwa kedaulatan itu berasal dari rakyat. Dengan demikian kebenaran yang hakiki itu juga berasal dari rakyat. Untuk itu pemimpin jangan menyalahgunakan kekuasaan, semua berpegang pada konstitusi dan peranatan kehidupan yang. Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku belum membaca surat tulisan tangan yang dikirimkan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri kepada Hakim MK. Gibran mengaku belum mengetahui tentang pengajuan surat Amicus Curiae yang diserahkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada Mahkamah Konstitusi. Saat dijelaskan soal isi surat tersebut diantaranya berisi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Gibran meminta untuk membuktikan hal tersebut. Kemudian saat disinggung apakah sudah melakukan komunikasi dengan kuasa hukum Prabowo Gibran terkait hal tersebut, Gibran menyebut bahwa kuasa hukum akan selalu siap. Surat yang saya belum baca. Coba ya nanti saya baca dulu ya. Tapi sudah komunikasi dengan tim kuasa hukum Prabowo Gibran Mas terkait dengan diminta pengajuan ini? Serius. Mau kalau tim hukumnya kami selalu. Ya udah biar semuanya berproses. Salah satu isinya kan, kalau isi suratnya saya belum baca, mohon maaf. salah satu isinya kan Bu Mega menyebut bahwa pemilu 2024 ini PSN Mas. Nanti seperti apa? Ya udah tinggal. Mahkamah Konstitusi banjir permohonan pengajuan diri sebagai Amicus Curiae dalam sengketa Pilpres 2024. Apa sebenarnya Amicus Curiae dan mengapa kini banyak pihak yang mengajukan ke MK? Berikut informasinya. Amicus Curiae dikenal sebagai sahabat pengadilan, merupakan praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan. Berfungsi mengklarifikasi isu faktual, menjelaskan isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu. Tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus. Mengajukan diri berpartisipasi sebagai Amicus Curiae.
Dalam kasus ini, 5 LSM bidang hukum ajukan sebagai sahabat pengadilan. Mereka adalah YLBHI, PBHI, Elsam, ICGR, dan IMDLN dalam kasus Prita Mulyasari. Mereka memberikan pandangan penghinaan dapat dikategorikan sebagai pasal karet. Kemudian, kasus pembunuhan Richard Eliezer, pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, sebanyak 122 cendekiawan menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan untuk mendukung Richard Eliezer alias Baradae. Mereka menilai Eliezer sebagai eksekutor mendapat tekanan dari Verdi Sambo. Eliezer juga sebagai justice kolaborator. Kemudian sengketa Pilpres 2024, fenomena tidak biasa terjadi di sengketa Pilpres 2024 di mana ramai-ramai banyak pihak ajukan diri sebagai amicus curiae, termasuk Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan diri sebagai amicus curiae. Mereka sebelumnya pada Maret lalu 303 tokoh terdiri dari guru besar, budayawan dan masyarakat sipil ajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Pemirsa, Gunung Ruang di Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara mengalami erupsi hebat sebanyak 2 kali. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNewsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, Gunung Ruang di Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara erupsi hebat sebanyak 2 kali. Status Gunung Ruang pun naik ke level awas dan warga diimbau untuk menjauh dengan radius 6 km. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sebuah video amatir milik warga merekam dahsyatnya letusan Gunung Ruang di Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara pada Rabu malam. Ini merupakan kali kedua Gunung Ruang menunjukkan aktivitasnya setelah letusan pertama terjadi pada Selasa kemarin. Keadaan sekarang jam 5. Ini abu. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM, erupsi pertama Gunung Ruang menghasilkan awan panas setinggi 2.500 meter, disusul dengan erupsi kedua dengan ketinggian erupsi 1.800 meter. Erupsi Gunung Ruang juga menyebabkan gempa seismik yang terjadi sebanyak 373 kali. Aktivitas Gunung Ruang Sulawesi Utara pada tanggal 17 April 2024 pukul 01.08 WITA terjadi erupsi eksplosif yang menghasilkan awan panas setinggi 2,5 km dan pada jam 05.05 WITA terjadi kembali erupsi eksplosif yang menghasilkan awan panas yang mencapai tinggi kolom 1,8 km. Sementara itu sudah lebih dari 800 warga yang tinggal di kaki Gunung Ruang telah dievakuasi ke lokasi aman. Dengan naiknya status Gunung Ruang dari level 3 siaga ke level 4 awas, warga dihimbau untuk tidak beraktivitas pada radius 6 km dari kawah gunung. Dari Manado, Sulawesi Utara dan Bandung, Jawa Barat, Jeffrey Langi, Ervan David, iNews melaporkan. Bandara Internasional Samratulangi ditutup sementara akibat debu vulkanik erupsi Gunung Ruang di Sumatera Utara. Demi keselamatan, para calon penumpang terpaksa membatalkan kepergian dan diberikan fasilitas pengembalian uang atau menjadwalkan kembali tiket keberangkatan. Bandara Internasional Samratulangi ditutup sementara akibat debu vulkanik erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sumatera Utara.
Penutupan sementara bandara diumumkan dalam Notice to Airmen atau Warta Darah dan berlaku sejak pukul 8 pagi hingga 23.59 waktu Indonesia Tengah. Akibat penutupan bandara, 33 penerbangan keberangkatan dan kedatangan dibatalkan. Demi keselamatan, para calon penumpang yang masih berada di terminal kedatangan untuk mengurus administrasi terpaksa membatalkan kepergian. Mereka diberikan fasilitas pengembalian uang atau menjadwalkan kembali tiket keberangkatan. Harusnya sih tadi dari jam 12, tapi kan sudah sempat check-in, tapi di dalam baru dikasih info bahwa nggak ada penerbangan untuk hari ini. Jadinya semua disuruh melapor ke customer service masing-masing maskapai gitu. Dan Ibu nanti rencana berangkat kapan? Saya? Iya. Apakah sudah dibatalkan atau belum? Udah. Rencana mau kemana? Ke Jakarta. Pihak dari Kasapura di jam 7 pagi yang dan hasil juga diskusi dengan beberapa stakeholder, diantaranya ada Airnav, BMKG, dan Hotban serta maskapai penerbangan. Erupsi Gunung Ruang terjadi 2 kali pada Selasa dan Rabu malam dengan mengeluarkan material abu dan batu vulkanik. Ratusan warga telah dievakuasi ke lokasi aman. Dari Kabupaten Sitaro, Sumatera Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sebagai salah satu gunung api aktif di Indonesia, Gunung Ruang setidaknya sudah 15 kali mengalami erupsi sejak tahun 1603. Bahkan erupsi dahsyat Gunung Ruang pernah terjadi pada tahun 1870 dan menyebabkan 400 korban jiwa. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. 16 April 2024 kemarin, Gunung Ruang mengalami erupsi hebat dengan hembusan awan panas setinggi 2.500 meter. Sehari berselang, Gunung Ruang kembali erupsi dengan ketinggian 1.800 meter. Sebagai salah satu gunung api aktif di Indonesia, Gunung Ruang ternyata sudah beberapa kali mengalami erupsi. Sejarah mencatat, erupsi Gunung Ruang terjadi pertama kali pada tahun 1603 dengan total 15 kali erupsi, termasuk beberapa letusan dahsyat yang sangat berdampak. Di tahun 1808, erupsi menyebabkan seluruh tubuh Gunung Ruang tertimbun bahan letusan. Pulai Tagulandang bagian barat dan selatan pun terdampak erupsi. Gunung Ruang kembali mengalami erupsi hebat pada tanggal 2 Maret 1870. Erupsi yang disertai gempa vulkanik kala itu menyebabkan gelombang pasang setinggi 25 meter. Di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 27 sampai 28 Agustus 1870, letusan dahsyat Gunung Ruang meluluh-luntahkan Pulau Ruang. 400 orang dilaporkan menjadi korban jiwa akibat peristiwa ini. Erupsi hebat kembali dialami Gunung Ruang pada 15 November 1874. Semburan abu dan batu pijar menyebabkan tumbuhan dan rumah warga terbakar. Tertidur selama lebih dari 50 tahun, Gunung Ruang kembali erupsi pada 25 September 2002. Ketinggian abu vulkanik saat itu mencapai lebih dari 16 km. 1.200 warga mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. 13 tahun kemudian, gunung api dengan ketinggian 725 meter di atas permukaan laut ini kembali erupsi. Sebanyak 30 kali gempa intensitas tinggi terjadi dalam 5 jam akibat dampak erupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi Fortuner arogan berplat mobil dinas TNI palsu sebagai tersangka. Tersangka ditangkap ketika bersembunyi di rumah kakaknya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Puspom Mabes TNI menerangkan plat yang digunakan tersangka terdaftar sebagai milik Marsda TNI Purnawirawan Asep Adang Supriyadi. Kami mendapatkan bukti maupun petunjuk. Selanjutnya, tim melakukan observasi di daerah di mana tersangka ini bersembunyi di rumah kakaknya di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Selanjutnya tim mendatangi rumah tersebut dan
berhasil mengamankan pelaku yang mana pada saat itu beserta keluarganya. Kemudian setelah dilakukan interogasi singkat terhadap pelaku bahwa benar pelaku yang merupakan pengemudi yang arogan dan melanggar lalu lintas di tol Jakarta Cikampek, terutama lagi dengan menggunakan mobil Fortuner warna hitam dengan menggunakan plat nomor Mabes TNI dengan nomor 8433-04, yang mana setelah dilakukan interogasi lebih dalam didapatkan bahwa pelaku bukan merupakan anggota TNI dan plat tersebut adalah milik kerabatnya, di mana nomor tersebut masih terdaftar di registrasi Denma Mabes TNI atas nama Marsma TNI Asep Adang Purnawirawan. Itu yang perlu saya sampaikan selaku aturan di dalam pengajuan plat nomor dinas. Perlu diketahui para rekan-rekan media, perbedaan nomor registrasi resmi organik itu hanya 4 angka. Kalau bantuan itu 5 angka. Sehingga saya berharap juga kepada rekan-rekan media atau seluruh masyarakat, jika menemukan adanya tindak pidana pelanggaran tersebut, mohon dapatnya kerjasamanya untuk melaporkan kepada kami selaku Puspom TNI. Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi Fortuner arogan berplat mobil dinas TNI palsu sebagai tersangka. Dan kami ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebelumnya pengemudi Fortuner arogan yang mengaku adik Jenderal TNI ditangkap Polda Metro Jaya saat bersembunyi di rumah kakaknya di Jakarta Timur. Selain mengaku adik Jenderal TNI, pengemudi Fortuner itu pun kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Enggak sabaran. Nah, lo tuh ribut lagi kan? Iya, ngapain sih ribut lagi? Tuh. Tanya dulu. Iya, Bapak mana? Yaudah. Sekarang itu Bapak dinas di mana? Kakak Bapak? Bapak saya ini. Atas nama siapa? Kakak saya Jenderal. Atas nama siapa? Tony Abraham cari. Iya, tapi Bapak di mana? Siapa? Bapak cuma dirasa. Tuh, apa? Ya, pertama Bapak dari kiri jalan ke kanan. Semua dari kiri jalan, nggak lihat? Jadi benar. Semua dari kiri jalan. Jadi benar. Masalah benar atau enggak? Gua semua kiri jalan. Ini lagi mudik. Ya, nggak apa-apa. Terus Bapak pakai mobil yang bukan. Ini kan foto aja kartu wartawan saya ya. Kepala biro ya. Sikap arogansi pengemudi saat berkendara tak sudahnya terjadi. Kali ini, seorang pengendara Fortuner berinisial PWG cekcok dengan pengemudi lain di kilometer 57 ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Pengemudi Fortuner berplat dinas TNI menyerempet pengendara lain saat antre masuk ke rest area. Usai insiden tersebut, pengemudi Fortuner langsung kabur meninggalkan mobil milik korban dan menolak bertanggung jawab. Pemilik mobil yang menjadi korban aksi membahayakan itu melaporkan peristiwa ke Bareskrim Polri. Selasa lalu, video arogansi pengemudi Fortuner ini pun viral dan menuai kecaman. Dan karena saya merasa keserempet, ya saya coba minta penjelasan gitu. Misalnya kenapa bisa diserempet. Tapi itu dia malah nyalain saya duluan dan bilangnya kamu yang nabrak duluan gitu loh. Maksudnya padahal kan jelas-jelas saya ada di jalur saya, benar saya ada di jalur untuk antri masuk rest area. Tapi ya itu dari bahu jalan aja tuh sebenarnya kan itu udah harusnya nggak boleh gitu. Karena itu untuk urgent, kita semua tahu. Tak lama, Polda Metro Jaya mengungkap pengemudi arogan yang mengaku adik seorang jenderal TNI. Pelaku bahkan kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Lalu seberapa besar peluang Indonesia di U23 lolos grup A dan mengalahkan Australia di Piala Asia U23? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah, pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Nanti juga akan terhubung dengan kami manajer Timnas U23 Kombes Pol Sumarji. Saya ke
pengamat sepak bola terlebih dahulu. Mas Erwin, seberapa besar sih peluang Indonesia nanti malam? Ini Mas Ege ada di sana ya kayaknya ya? Iya, saya sedang ada pas di depan lapangan Abdullah bin Khalifa di Blue Isle. Dan ini para maskot kejuaraan ini bersama dengan masyarakat Indonesia. Oke, sebelum saya ke Mas Erwin. Siap-siap berbondong-bondong ke dalam stadion. Ayo dong, ayo nyanyi dong. Baik. Ya, ya. Mana-mana saya ingin dengar. Silakan. Baik, sebelum saya ke Mas Erwin, saya ingin ke Bang Ege dulu. Bang Ege, boleh diceritakan dulu seperti apa suasana di sana? Kami juga mendengar kabar bahwa KBRI di sana membeli ratusan kursi ya. Ini siapa? Ya, Erwin dan para pemirsa diperkirakan ya ribuan ya. Kemarin itu sekitar 3 ribuan. Dan sekarang di sini saya sudah menjadi keluarga bagi Ultras Garuda dan seluruh pendukung Indonesia di sini. Bahkan lihat ini ya, anak-anaknya semua juga ya penuh semangat bersama-sama dengan saya. Memang kami sempat bersedih karena kalah 0-2 pada pertandingan pertama. Dan semua kita hafal nama Nasrullah Kabirov ya. Dan tapi pada sore hari ini sebagian besar masyarakat Indonesia yang di sini tetap setia. Hampir semuanya akan tetap datang dan punya keyakinan. Ini dari segi supporter loh Erwin, punya keyakinan bahwa minimal kita dapat poin supaya masih bisa bertarung sekali lagi nih ya waktu lawan Yordania tanggal 21 nantinya gitu. Gitu. Baik, saya ke Pak Erwin. Pak Erwin, seberapa besar sih peluang Indonesia nanti malam mengingat memang Australia bisa dibilang dalam tanda kutip lebih senior ya di Piala Asia U23? Baik, Mas Erwin masih di mute, boleh di unmute dulu? Ya, kalau di pertandingan pertama menghadapi tuan rumah Qatar, sebenarnya Indonesia itu kan nggak dalam posisi yang benar-benar terdominasi gitu ya. Hanya saja Indonesia kurang bisa secara efektif untuk memanfaatkan peluang, menciptakan peluang dan menyelesaikan peluang itu untuk menjadi gol. Ditambah lagi beberapa keputusan yang dianggap kontroversial dari wasit yang dianggap menguntungkan tuan rumah. Tapi menghadapi Australia, yang penting adalah pemain-pemain Indonesia U23 ini lain dengan tim senior gitu ya. Pemain-pemain U23 kalau menurut saya masih dalam kelompok umur, masih dalam usia yang junior, sehingga mungkin kita harus tetap bersemangat, tetap memelihara motivasi karena gap yang terjadi belum besar ketika menghadapi tim senior menghadapi tim senior. Jadi selama pertandingan belum dimulai, saya menganggap dan para pemain, saya berharap juga para pemain menganggap bahwa Indonesia dan Australia memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan poin ataupun menang gitu. Baik, ini karena Bang Ege sebentar lagi kayaknya mau masuk, saya kembali ke Bang Ege dulu yang berada di sana. Bang Ege, kan Coach Shin Tae-yong sendiri kemarin sempat menyebut bahwa ini anak buahnya banyak yang drop mentalnya karena di pertandingan sebelumnya yang dianggap ada kejadian tidak mengenakan di lapangan. Sejauh ini apa upaya Bang Ege dan rekan-rekan berada di sana untuk menaikkan kembali semangat Garuda Muda Indonesia? Oh ya, seluruh masyarakat Indonesia yang ada di sini, Ultras Garuda dan seluruh warga negara kita Garuda, itu sepenuhnya selalu mengatakan bahwa kita tetap mendukung dan kami yakin ya sudah mengirim pesan kepada teman-teman di hotelnya bahwa ya itu memang suatu dalam tanda petik kejadian yang tidak enak ya dengan wasit, tetapi kali ini kita tetap mendukung dan ya sudah harus tetap bangkit gitu karena kita yakin bahwa ini Erwin ternyata wasit yang mimpin pertandingan ini juga agak saya punya pengalaman kurang baik nih dengan wasit ini ya. Kenapa Majid Bang Ege? Al-Sembrani ini. Ya ini dari Arab Saudi kalau saya nggak keliru. Majid Al-Sembrani ini pernah pada waktu itu ya. Wah ya. Luar biasa. Ya ini ada ibu-ibu yang sudah mencat wajahnya ya. Wasit ini pernah dulu membiarkan Evan Dimas dalam tanda petik dimakan oleh
Doan Van Au waktu saya menonton final SEA Games di Manila, dan kita akan menghadapi wasit ini. Tapi saya setuju dengan Erwin bahwa ini anak-anak usia 23. Ivar Jenner kemarin dapat kartu merah ya, karena ya sebetulnya pelanggaran yang menurut saya dia menghindari justru. Tapi sudah ada Justin Hubner yang akan berduet dengan Nathan Chuaon, dan saya rasa Sintayong punya sebagian besar pemain yang asal dia bisa taktis, karena saya yakin seperti yang tadi juga digambarkan oleh Erwin, kebugaran sudah, spirit sudah naik lagi, teknis juga sama ya, walaupun kita sempat kalah 2-1, 3-2 dari mereka, tapi hampir seluruh penonton yakin setidaknya kita bisa mendapat poin asal bermain lebih taktis gitu. Baik, saya kembali ke Mas Erwin. Mas Erwin, dari 2 pertandingan Indonesia pernah kalah lawan Australia. Kira-kira menurut Anda malam ini apa perbaikan yang akan dilakukan oleh pelatih? Ya, catatannya kan kalahnya nggak dengan skor yang telak ya, dengan gap yang besar gitu. Jadi itu paling di pelajaran bagi tim U23 Indonesia dan tentunya Coach Sintayong. Saya pikir dari pertandingan pertama tidak Indonesia pemainnya itu harus bisa meredam emosi, mengendalikan emosi dengan baik, memanage emosi dengan baik supaya tidak terjadi hal pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, terima kartu merah karena pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Ramadan Sananta, itu kan harus benar-benar dihindari, karena sekali lagi di pertandingan pertama Indonesia kebobolan 2 gol lewat bola mati, awalnya dari pelanggaran. Jadi itu pelajaran harus benar-benar dicamkan bahwa harus dihindari sambil memperbaiki eksekusi ataupun membuat peluang yang lebih banyak dan harus bisa lebih efektif untuk diselesaikan menjadi. Baik, Mas Erwin, Bang Egy, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan membahas apakah Indonesia bermain ofensif atau sebaiknya defensif saja lawan Australia. Kita akan bahas usai jeda, tetap di iNewsroom. Baik, kami kembali bergabung dengan Mas Erwin dan Bang Egy. Ini kayaknya udah di dalam ya, Bang Effendi Ghazali. Silakan diceritakan dulu. Bang, ini lapangannya ya yang sebentar lagi akan mulai. Dan inilah Indonesia di dalam stadion. Kalau saya berada di sekitar sana, pasti nggak kedengaran saya ngomong apa. Ini Anda lihat, hampir setengah stadion ini adalah penonton Indonesia. Luar biasa sekali. Kita ikut berdoa di sini, Bang Egy. Semoga pemain Indonesia di sana diberikan kekuatan lebih ya, mentalnya juga dikuatkan ya. Baik, kita kembali ke Mas Erwin. Mas Erwin, sejauh ini untuk line up pemain seperti apa? Karena ada Justin Hubner yang baru masuk. Ya, Justin Hubner itu kan sebetulnya datang pas di hari pertandingan ya. Jadi belum tahu apakah dia bisa langsung fit, bisa langsung tampil dengan normal. Nah, itu yang tahu Coach Sintayong. Tapi yang jelas Jenner nggak bisa main karena terkena kartu merah. Kalau Justin main langsung, itu merupakan sebuah pengganti yang benar dibutuhkan oleh tim Indonesia saat ini. Karena di tengah peran dari Ivar sangat penting, dan posisinya kalau digantikan oleh Justin, ya memang sama, ya gelandang tengah. Posisi natural Justin itu sebenarnya juga di situ. Baik, Mas Erwin, kalau untuk Hoki Caraka sampai saat ini masih jadi cadangan, itu sebenarnya apa yang jadi pertimbangan Coach Sintayong? Yang pertama soal kesiapan pasti. Sekali lagi yang tahu siapa yang paling dibutuhkan dalam tim adalah Coach Sintayong. Tapi kalau dari pertandingan pertama, Rafael Struijk sebetulnya yang posisinya sama dengan Hoki Caraka. Itu punya peran yang cukup besar di lini depan gitu ya. Meskipun belum bisa mencetak gol. Satu tendangannya terkena tiang waktu menghadapi Qatar. Hoki punya peluang yang besar kalau misalnya ada pergantian di lini depan, karena pasti tidak bisa menampilkan Ramadan Sananta yang terkena kartu merah. Posisinya sama, kurang lebih sama. Rafael, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Ramadan misalnya ada pergantian di lini depan, Caraka yang masuk. Oh, ini udah mulai ya. Kita boleh saksikan dikit dulu di sana mumpung Mas Egy masih tergabung bersama kami. Baik, Mas Egy boleh dibuka audionya, Mas Egy.
supaya kami bisa mendengar. Baik, nampaknya tidak. Baik, saat ini Mas Ege, lagu Indonesia Raya tengah dikumandangkan ya, rupanya. Ini berarti 5 menit lagi akan berlangsung kick off ya, Bang Ege ya. Baik, ini sekitar 5 menit lagi akan berlangsung kick off pertandingan antara Indonesia melawan Australia di Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Qatar, Abdullah bin Khalifa Stadium. Baik, sambil menunggu Bang Effendi Ghazali kembali mendengar suara saya kembali ke Mas Erwin. Mas Erwin, tadi kami dengan Bang Ege saya membahas soal mental pemain Indonesia setelah down memang di pertandingan sebelumnya. Kira-kira apa yang harus dilakukan Coach Sinteyong untuk mengembalikan semangat lagi? Yang harus diingat adalah peluang belum habis, karena di grup ini hanya Qatar yang bisa memetik poin penuh di pertandingan pertama. Yordania, Australia yang akan dihadapi di pertandingan ini, dan Yordania yang dihadapi di pertandingan terakhir itu baru mendapat 1, hanya selisih 1 saja dengan Indonesia. Jadi kalau misalnya kita berharap Indonesia bisa menang menghadapi Australia, poinnya akan 3, akan lebih besar dibandingkan dengan Australia itu. Jadi peluangnya masih sama besar kalau menurut saya, meskipun poinnya sekarang masih tertinggal 1. Jadi itu yang harus diingat, bahwa peluang belum tertutup, masih sangat besar gitu ya. Tapi memang peluang dengan lebih keras, karena menurut saya Australia dan Yordania adalah bukan tim yang lebih lemah dibandingkan dengan tim Qatar yang sudah menang 2-0 Indonesia. Baik, saya kembali ke Bang Ege. Bang Ege, saya ingin lihat ambience-nya seperti apa di sana. Apakah ini harap-harap cemas atau lempeng aja optimis, Bang Ege? Bang Ege, masih di mute kayaknya, Bang. Sedang lagu kebangsaan, sebentar. Oke. Oh, sedang masih lagu kebangsaan Australia. Oh, baik. Baik, masih lagu kebangsaan Australia kita. Bentar, ya, baik. Saya ke Mas Erwin dulu. Mas Erwin, untuk malam ini balik lagi ke pertanyaan saya di awal. Peluangnya bagaimana? Lolos, setengahnya untuk lolos lah. Bagaimana? Indonesia harus melihat step by step ya. Kalau dari PSSI kan targetnya bisa ke semifinal, tapi setelah pertandingan lawan Qatar, baiknya untuk melihat step by step menghadapi Australia dulu, lalu menghadapi Yordania. Kalau kalian menang lawan Australia, kita mendapatkan peluang yang terbuka ketika menghadapi Yordania untuk bisa lolos dari grup. Ya, sekarang peluangnya paling besar adalah Qatar karena mereka sudah mengemas 3 poin. Tapi menghadapi Australia ini ya kita anggap bahwa peluangnya sama karena kick off belum dimulai dan pertandingan juga belum terlihat siapa yang lebih dominan. Jadi akan lebih baik kalau menganggap bahwa peluangnya adalah sama, tidak inferior ya, tetap optimis ketika menghadapi Australia sejak menit awal. Baik, tidak melakukan pelanggaran yang nggak perlu ya, efektif menyelesaikan yang paling penting sih. Baik, Bang Ege terakhir. Boleh diceritakan situasi di sana seperti apa? Bang Ege silakan. Ya, halo. Iya, silakan Bang Ege. Seperti apa suasana terkini di sana jelang kick off? Mungkin hanya tinggal 2 menit lagi. Baik, Bang Ege, audionya boleh dibuka? Ya, halo. Iya, silakan Bang Ege. Baik, rupanya terkendala sinyal di sana. Baik, rupanya terkendala sinyal di sana. Baik, terima kasih Bang Effendi Ghazali. Iya, agak terkendala. Tapi kalau bisa saya menunjukkan atmosfernya saja. Luar biasa sekali. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bang Effendi Ghazali telah menyempatkan waktu bersama kami di tengah menonton pertandingan. Terima kasih juga Mas Erwin telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Sehat selalu Mas Erwin, Bang Effendi Ghazali.
Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita di iNewsroom hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anisha Dasuki pamit, selamat malam, sampai jumpa.